Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang e-business, e-commerce, dan e-government. Sistem dan teknologi yang baru saja kami jelaskan mengubah hubungan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, dan mitra logistik menjadi hubungan digital dengan menggunakan jaringan dan internet. Begitu banyak bisnis sekarang diaktifkan oleh atau berdasarkan jaringan digital yang kami gunakan istilah atau nama lainnya elektronik bisnis dan perdagangan elektronik. Yang pertama, e-bisnis. Bisnis elektronik atau e-bisnis mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama di dalam sebuah perusahaan. E-bisnis juga mencakup aktivitas untuk manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Ini juga termasuk perdagangan elektronik atau e-niaga. Selanjutnya, e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis yang berhubungan dengan jual beli barang dan jasa melalui internet. E-commerce juga berarti mencakup kegiatan pendukung transaksi pasar tersebut, seperti adanya periklanan, pemasaran, dukungan pelanggan, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Teknologi yang terkait dengan e-bisnis juga telah menghasilkan hal yang serupa, berupa perubahan di sektor publik. Pemerintah di semua tingkatan menggunakan teknologi internet untuk menyampaikan informasi dan layanan kepada warga negara, karyawan, dan bisnis dengan mana mereka bekerja. Lalu, apa saja sih kegiatan yang terjadi di e-commerce? Kegiatan e-commerce pun terbagi ke dalam beberapa jenis menurut sifat dan juga hubungan transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Pertama, ada business to business atau B2B. Di dalam e-commerce, ini baik penjual maupun pembeli merupakan sebuah organisasi atau perusahaan, baik berskala kecil maupun besar. Selanjutnya ada business to consumer, yaitu penjual barang atau jasa merupakan perusahaan atau organisasi, sedangkan pembeli berasal dari kalangan individual. Contohnya adalah seperti Lazada dan Shopee. Selanjutnya ada consumer to consumer. Di sini baik penjual dan juga pembeli merupakan individual yang bertemu melalui internet untuk saling memperjualbelikan barang maupun jasa. Contohnya adalah di situs project.co.id dan Bukalapak dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada business to employee. Di sini e-commerce digunakan baik oleh perusahaan maupun organisasi untuk menyediakan segala macam informasi untuk para karyawan dan pegawainya yang nantinya akan digunakan untuk secara internal. Dan yang terakhir adalah mobile commerce, yaitu mengacu pada setiap pembelian barang dan jasa melalui teknologi nirkabel seperti smartphone. Misalnya saja yang ada dalam layanan BlackBerry dan iPhone. Lalu, apa sih perbedaan antara e-bisnis dan e-commerce? Perbedaannya terletak pada yang pertama, e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, seperti meliputi modal, SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk,
dan jasa hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Perbedaan yang selanjutnya yaitu e-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Yang terakhir ada e-government. E-government mengacu pada penerapan internet dan teknologi jaringan untuk memungkinkan pemerintah dan sektor publik secara digital menghubungkan lembaga dengan warga negara, bisnis, dan badan pemerintah lainnya. Selain meningkatkan penyampaian layanan pemerintah, e-government membuat operasi pemerintah lebih efisien dan juga memberdayakan warga dengan memberi mereka akses yang lebih mudah ke informasi dan kemampuan untuk menjalin jaringan secara elektronik dengan warga negara lain. Misalnya, warga negara di negara bagian dapat memperbarui SIM atau mengajukan tunjangan pengangguran secara online. Dan internet telah menjadi alat yang ampuh untuk segera memobilisasi kelompok kepentingan untuk politik aksi dan penggalangan dana.